kayak gitu ya kan. Tapi menurut gue ini juga lumayan lah. Us, Nah, ini Nogo ini siluman. dapurnya ya biasanya kan naga tuh ada beberapa varian kan. Ada banyak. Ada Hmm. Nogo Topo, ada Nogo Saliro, Yang ada paling umum dulu lah, yang naga naga raja. Naga Raja sama Nogo Sosro. Iya, Itu yang sama naga siluman, nah, ya kan? Nah, yang lagi kita lihat ini namanya naga siluman. ah. Halo kawan-kawan, jumpa lagi di kanal Pusaka Harum. Hujan-hujan nih, bahas apa bro? Hah? Bahas apa nih bro, hujan-hujan? Ada 4 nih. Hari ini kita mau bahas ini lah. Eh, kalau di apa perkerisan itu ya, Hmm, kan biasanya mereka empu-empu zaman dulu tuh identik menggunakan ini apa? Biasanya makhluk-makhluk mitologi juga kan sebagai apa ya? Simbol-simbol terhadap sesuatu gitu kan. ya, Nah, yang paling populer, paling digemari, paling apa ya? Yang dianggap paling tinggi lah stratanya. sama siapa? Ya, Sama pegiat pegiat dan keris. kolektor dan ya penggemar keris lah. Itu ini dapurannya itu dapuran naga biasanya. Naga. Simbol naga. Naga bonar. Sudah ku bilang jangan bertempur ya kan. Iya. Jadi naga semua nih ya. Iya, tapi Iya. kayaknya kita belum lengkap sih naganya. Ini ada beberapa sampel keris dapuran naga. Iya, kenapa naga sangat digemari sama pegiat keris ya salah satunya dia simbol dari kekuasaan sama kewibawaan Kekuatan. penguasa. Jadi, Iya. nah yang sering salah kaprahnya itu orang pengen punya keris naga, terus dia pengen berkuasa juga. Padahal Hmm, belum tentu kita punya keris naga, berikutnya dia cocok jadi penguasa. betul. Jadi sebetulnya ya namanya namanya tuah keris ya, Hmm. yang setahu gua ya eh, tuah keris itu akan bisa apa ya, bisa dibilang terafirmasi ya Nah, kan tuahnya itu kalau memang si pemiliknya itu cocok sama tuah yang ditanamkan atau energi yang ditanamkan oleh sang empu ya kan atau doa-doa yang ditanamkan oleh sang empu di keris itu gitu loh. iya. Hmm. Ya kan kalau mentalnya mental budak ya kan Nah, atau orang-orang yang cuma serakah doang misalnya tapi pengen punya keris yang wah punya kekuasaan, punya apa yang mengantar yang dianggap bisa mengantar dia kepada suatu posisi ya jadi nggak cocok juga iya, sih. jadi ngeri. Jadi ngeri Hmm. Ah, gitu lah. di review lah satu-satu nih. Mulai Dari mana ya? dari Gua sana lah, dari sana. ini sini ya. Nah, ini ah, ini sebenarnya gue suka ininya nih. Warangkanya. Orang kan cakep sih. Simple, Ya, sederhana. Full iya. full kayu. Iya, biasanya kalau naga-nagaan itu Hmm. warangkanya itu pasti mewah lah ya. Mewah. Pendoknya emas, Perak minimal kan. perak. Ininya juga mungkin gading atau apa Nah, gitu kan. Kayunya juga cendana wangi biasanya. Kalau punya gue sih ya simple aja sih, ya kan. Mungkin ya belum waktunya lah iya. yang istimewa kayak gitu ya kan. Tapi menurut gue ini juga lumayan lah. Us. Nah, Ini Nogo ini siluman. dapurnya ya biasanya kan naga tuh ada beberapa varian kan. Ada banyak.
Ada Nogo Topo, ada Nogo Saliro, Yang ada paling umum dulu lah, yang naga naga raja. Nagaraja sama Nogo Sosro. Iya, Itu yang sama naga siluman, nah, ya kan? Nah, yang lagi kita lihat ini namanya naga siluman. ah, Naga siluman itu istilah ricikannya itu kepalanya aja yang kelihatan naga, hmm. Terus badannya tersembunyi di bilah, badannya tersembunyi, seolah-olah dia masuk ke dalam bilahnya. nyatu. Ya, nah ini kebetulan logo siluman, lognya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. 7, log 13. Terus pamornya itu pamor apa inilah ya? Cakep. Kayaknya harus belajar-belajar pamor juga Eh, deh kita nanti ya. Nah, filosofinya apa lah naga siluman? Nogo Siluman tuh lebih ke arah terhindar dari mara bahaya. Ini agemannya Diponegoro. Diponegoro. Diponegoro tuh agemannya Nogo Siluman. Waktu berjuang tuh, Ya. perang tuh, dia bawa-bawa keris Nogo Siluman. Eri. Tuahnya itu ya, maksudnya eh, doa sang empu itu bagi si pemilik adalah Hmm. terhindar dari mara bahaya ya. Sama terlindung dari kekuatan-kekuatan goib. Oh, Hmm. oke oke. Nah, terus ya itu tadi kenapa kenapa naga ya selain tuahnya itu mungkin kalau Nogo Siluman itu kan terhindar dari mara bahaya ya. Tapi tetap biasanya kalau keris-keris naga itu gagal Iya. karena Emang yang pasti dia buat kewibawaan juga buat ya pemiliknya. karena ya biasanya yang megang itu di zaman-zaman kerajaan bahkan Leader. sampai sekarang tuh Hmm. biasanya leader ya kan atau pemimpin ya pemimpin. Hmm. Oke. Ini look 13 13 lah itu. besinya padat banget. Iya. Bulan ya besinya materialnya juga bagus ini. Tebel. Nah, ini yang simpel nih. Biasanya kalau naga tuh kan ada tinata-tinata emas itu. Iya. Nah, kalau Pinatah itu kan biasanya mereka disusulkan setelah. Ya, sebagai bentuk penghormatan nih Ah, terhadap si pusakanya sendiri dan si hmm, pemegangnya. hmm, Biasanya kan gitu. hmm. Atau ada juga teori-teori yang bilang setelah kalau yang pemegang sebelumnya itu pejabat setelah purna tugas tuh baru dikasih Kinata. Ya, sebagai bentuk penghargaan. Gitu. Mantep. Logo siluman. Dan apa ya? Ada juga yang bilang filosofinya itu bahwa naga siluman itu ya sekalipun lu punya kekuasaan, sekalipun lu punya kekuatan atau kemampuan yang melebihi dari orang lain, Hmm. dia juga mengingatkan kita ya nggak usah pamer lah gitu. Hmm. Itu makanya badan naganya itu digambarkan masuk ke dalam bilanya lah. Maksudnya Iya, menyembunyikan kekuatannya gitu. nggak sombong. Iya, nggak sombong, ya tetap rendah hati, tetap merakyat lah. Luar, Filosofinya itu kalau Naga Siluman. luar biasa. Biasa di luar. Super sekali. Super sekali. Ingat Mario Teguh. Mungkin Mario Teguh punya ini. Enggak, Hah? enggak. Mario Teguh punya ini kayak naga ini dia. Lanjut deh. Lu yang mana? Nih, Nah, kalau ini juga unik nih. Ini varian dari naga siluman juga ya. oh iya. Ini Ya kan? logo siluman juga. Tapi kayaknya ini lebih tua lah. Kalau lihat dari bentuk naganya, lebih Ini pendek, ya kan? simple banget kerisnya nih. Ah, Iya. ini enak. Backgroundnya putih. Ini pamornya Bunda Sugodo ya. Iya. Nah, kayak biji-biji pete yang besar itu. Ini logo siluman. Looknya berapa tuh? Sama juga ya. Looknya 13. 1, 2, 3, 4, Oh, 5, 6, 13 juga. 3 13. Iya, 13. Belum lulus-lulus nih ngitung look gimana lah lu? Gonjonya cakep ya. Iya.
Gue nggak tahu nih Gonjo ini apa ya namanya ya. Bukan bukan kelap lintah ya. Tapi apa ya? Bukan. Gonjo Wilut. Waduh, Waduh. jarang-jarang. Iya. Tapi kalau lihat dari naganya sendiri gimana menurut lo? Lebih tua Gue, ya dibanding naga yang ini ya. iya, ini agak-agak primitif. Iya nih, kita bisa bandingin. Beda gaya ya. Beda gaya. Ini dari Ini, aduh, gue lupa lagi tadi gue bilang apa? Madiun. Madiun. Nah, kalau ini Madiun Mengker istilahnya. Kalau ini lebih ke Mojo ini. Mojo Pahit Akhir kayaknya itu. peralihan Mataram. Iya. Wah, cakep. Pahit Logo Akhir. siluman, Bendo Sugodo. Hmm. Kalau Bendo Sugodo sendiri itu tuanya, sorry apa, harapannya itu biasanya untuk kerejekian lah. Jadi diharapkan apa namanya si pemiliknya itu ya bisa menyimpan harta lah, menyimpan Keren. harta supaya ya benda apa ya tuah kerejekian sih. Nah, terus digabungkan dengan naga ini mungkin harapannya ya supaya dia bisa memimpin sebuah bisnis ya kan, sebuah usaha kira-kira gitu ya. Tapi yang menariknya itu tetap bahwa disampaikannya apa dikonsepkan tuh di naga siluman tetap gitu ya itu tadi mungkin ya supaya Iya, walaupun lo udah tajir, nggak sombong. tajir nggak sombong gitu nggak suka apa istilahnya kalau zaman sekarang Ria, bukan kalau suka pamer-pamer isi flexing. flexing Flexing. ya kan suka flexing ya kan. Cakep. Sebenarnya ya sayangnya kita belum lengkap ya apa naga-naga ini. Nah ini kayaknya Nogorojo nih. Nah, Nogorojo tuh ada mahkotanya sama Nogorojo. ya apa namanya badannya tuh ke atas. Badannya sampai dibilahnya tuh ada pikiran badan. Nah, yang unik kayak ini ada kembang kacangnya di sini. Jarang-jarang dapur naga tuh ada kembang kacangnya. Ya, emang kacangnya ya emang ya. Waduh, nah yang ini nggak ada nih. Nggak ada. Dia langsung gandik, ya kan? Hmm. Jarang loh. Ini ada kembang kacangnya. Look 5. Waduh, ini Satria berkeris naga. Waduh. Satria berkeris naga. Iya, karena biasanya look 5 tuh kalau zaman dulu ah pemiliknya tuh rata-rata keluarga-keluarga kerajaan. Kalau look 5. Iya, atau Petinggi-petinggi di perwira. keraton lah. Cakep. Ya, Bapaknya keris. mungkin nanti satu hari nanti kita coba kasih lihat yang ada Tinata Emasnya lah ya. Iya. Tapi berhubung itu pasti istimewa Nah, banget ya kan. ini yang terakhir nih. Mungkin nanti. Ini Mataram, Mataraman. Nah ini juga Nogo Siluman. Oh iya, siluman lagi. Iya. Nah, ini gandiknya sampai atas nih satu. Look 11. Siluman sabuk inten. Pamornya Iya. putah ya lah. Wah, gonjonya cakep-cakep ini. Iya. Oh iya. Baru nyadar gue lah.
Kalau lu nggak ngomong nggak tahu, nggak ini gua, nggak terlalu merhatiin. Sabuk Kinten, naga, logo siluman sabuk Kinten. Antingannya enak ya, Empuk, empuk lagi, ringan. nggak terlalu berat. Iya, ngapas istilahnya. Napas. Ya, tapi ya itu tadi apa diharapkan si pemiliknya itu memahami dulu sebetulnya filosofi Iya. atau simbol-simbol di keris itu tuh sebetulnya apa sih gitu kan. Mm-mm. Benar. Supaya dia bisa mengafirmasi tuah-tuahnya lah. Iya. Jadi kembali lagi bahwa memang keris-keris ini kan bukan sesuatu yang harus kita sembah, sesuatu yang membawa keajaiban yang apa ya, yang nggak masuk akal gitu, ya kan? Iya. Keris itu pengingat. Sekali lagi, keris itu pengingat bahwa kalian harus selalu mawas diri dalam bertingkah laku, dijaga. Iya, itu tadi. Makanya gue selalu melihat keris itu ya sama kayak gue baca buku. Ketika lu memahami isi keris, ya kan, artinya membaca keris itu kemudian memahami filosofinya dan mengerti apa yang apa diharapkan, terus harusnya seperti apa sih, gitu kan? Kalau karakter keris itu, Ini cakep. iya. Oh, gue siluman. Iya. Nah, akhirnya kan si pemilik keris itu jadi berusaha membuat dirinya lebih apa ya, menutup kekurangannya, Hmm. ya kan, belajar lagi supaya terjadilah seperti apa yang diajarkan oleh keris itu gitu. Ya kan, bahwa kalau lu mau jadi penguasa, lu mau jadi seorang pemimpin, ya pemimpin yang baik dan penguasa yang baik itu harusnya seperti apa sih gitu kan. Nah, jadi akhirnya si pemiliknya ini berusaha menuju ke situ gitu kan. Untuk mencapai sebuah posisi kepemimpinan gua harus punya kemampuan A B C D misalnya. Ya kan? Nah, justru kesaktian keris itu di situ menurut gua. Bukan punya sesuatu yang apa ya. Ngingetin lo harus belajar untuk Iya, mencapai. media lu belajar. Iya kan? Kalau gue sih ngelatih gitu. Cakep. Iya. Ya, kalau keris naga ini ya artinya ya mengajarkan kita untuk menjadi seorang pemimpin yang baik gitu kan. Menjadi seorang penguasa, bos lah. Hmm. Bukan nyari keris baru jadi penguasa gitu. Bukan. Ya buktinya gue masih karyawan. Hah? Ya, Seenggaknya lo bisa menguasai diri. iya, maksudnya itu. Maksudnya mungkin nanti, suatu hari nanti gitu kan. Ya, yang pasti kan sekarang ya kita lagi belajar dulu nih gitu. Jadi pemimpin yang baik seperti apa sih Hmm. gitu kan. Untuk bisa jadi seorang atasan yang baik tuh gimana sih gitu kan. Supaya nanti siapa yang kita pimpin, apa yang kita pimpin tuh bisa bisa langgeng gitu loh. Ya kan? Cakep. Naga. Mungkin nanti ada lagi lah macam-macam lah. Ada Nogo Topo, Nogo apa tadi Saliro, Nogo Zero. Nogo Sungkem, ya kan? Filosofinya masing-masing tuh. Iya. Nah biasanya tuh kalau yang orang-orang minati gitu, sekarang tuh kan ngelihatnya, wah naga harus ada binatang emasnya mewah segala macem. Tuh, Ya nggak selalu sih. nggak selalu. Jadi kinatah itu kan biasanya disusulkan. Ya, Entah susulannya lama, zaman kerajaan dulu, ataupun ya, ada juga yang susulan-susulan sekarang belakangan. ditempelin.
Iya. Karena yang terpenting itu bukan tinatahnya sebetulnya. Hmm. Itu nilai tambah aja, kayak semacam perhiasannya lah, ya kan? Jadi tetap yang paling inti kalau menurut gua ya filosofi dan tuahnya itu dan doa sang empu tadi, Luar biasa. ya kan? Itu kira-kira lah. Gitu kira-kira. Semoga teman-teman juga cepet punya keris naga. Iya. Kalau belum punya, pasti punya pada waktunya. Nggak apa-apa ya kan? Hmm. Coba aja maharin dulu. Oh nanti kan belajar juga dari keris yang dia punya gitu. Dan nggak harus yang istimewa atau mahal mewah gitu ya kan. Hmm. Yang penting itu apa ya? Eh, Cocok di hati. Ya, kalau emang senengnya yang ori pusaka, yang keris-keris tua, Hmm. yang penting itu ya itu tadi, cari pedagangnya yang memang jujur satu, Hmm. ya kan supaya lu dapat keris yang kualitasnya memang bagus gitu. Hmm. Itu dulu yang pertama. Bukan berarti keris baru Nggak Kamardikan bagus, nggak bagus. Karena seringkali juga keris baru bagus-bagus. lebih mahal juga. Iya, karena empu itu sampai sekarang masih ada dan makin makin banyak kalau menurut gua. Boleh dicek pasaran. Iya, yang gua Mau, maksud adalah ini jangan sampai ketipu lah. iya. Ada material keris yang jelek dibilangnya tua Nah, itu kayak gitu-gitu ya keris kan? itu akan tua pada waktunya. Karena Iya. Gajah Mada juga dulunya pakai keris baru juga kan. Hmm, Kamardikan belum ada dulu Kamardikan. betul. Kamardikan itu setelah 45 baru ada sebutan Kamardikan. Iya, makanya tadi gue bilang kalau memang mau mengoleksi kan, Hmm. mengoleksi itu tadi ya koleksilah barang-barang yang memang kalau memang mau mengoleksi yang tua-tua ya memang harus tahu dulu ya kan. Hmm. Tapi kalau mau mengoleksi yang kamardikan juga oke, Oke, itu ya kan. bagus-bagus kok. Nah selama memang tetap yang kamardikan itu memang dibuat oleh sang Empu ya. empu yang Hmm. Soalnya kan ada juga keris yang dibuat dengan cor-coran gitu, iya produksi massal produksi massal. ya kan, nggak beda dengan kalau misalnya ya pisau dapur atau apa Hmm. gitu. Intinya mau kamardikan mau sepuh sama aja, tapi pakem-pakem pembuatannya itu lah supaya memang bisa dibilang ya mengkoleksi keris yang memang kualitasnya bagus gitu. Dan cocok di hati. Karena kalau Iya, udah cocok di hati biasanya kita rawat. betul. Jadi ngerawatnya juga enak ya Hmm. kan. Ya bisa buat investasi juga Bisa. ya kan. Hmm. Ada yang tuker Harley, tuker Pajero kan, Iya, tukar mobil, tukar rumah ada lah. tuker tanah. Iya. Luar biasa. Mungkin itu untuk Dapura Naga ya, kawan-kawan. Next time kita singgah bareng. Singo bareng. Boleh juga singo bareng oke. Peace. Oke. Rahayu. Rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Hujan lagi.